Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 24 November 2022. Kita juga ingat para martir Vietnam, Pater Andreas Dung Lac dengan kawan-kawannya. Kita mohon doa mereka untuk kita semua. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Kita diingatkan bahwa kecemasan bisa mematikan tubuh jasmani. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk selalu setia kepadamu. Kami mohon, kuatkanlah iman kami. Jauhkanlah daripada kami perasaan cemas yang berlebihan, karena perasaan itu akan sangat melumpuhkan harapan dan semangat kami akan hidup dan bisa saja menyebabkan kami alami kematian tubuh jasmani kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kecemasan bisa mematikan tubuh jasmani kita. Pada satu pagi, malaikat maut menemukan seorang ibu yang lagi dalam perjalanan menuju kali untuk mengambil air. Malaikat maut berkata kepadanya, "Ibu, hari ini saya akan mengambil satu daripada kamu di kampung ini." Mendengar pemberitahuan dari malaikat maut itu, ibu ini begitu takut dan cemas. Ia lari ke rumahnya dan memberitahukan hal itu kepada suaminya. Katanya, "Bapak, saya baru berjumpa dengan malaikat maut. Katanya bahwa ia akan mengambil satu dari antara kita." Mendengar pemberitahuan itu, suami begitu takut dan cemas. Kemudian dia ke rumah tangganya, menjumpai temannya. Ia memanggil beberapa dari temannya dan katakan kepada mereka, "Saya dan istri saya baru berjumpa dengan malaikat maut.
Katanya bahwa hari ini dia akan mengambil beberapa dari antara kita di kampung ini. Jadi kita harus siap sedia. Dari rumah itu menyebarlah berita tentang kekunjungan malaikat maut ke kampung mereka. Sebelum matahari terbenam, 100 orang di dalam kampung itu meninggal dunia, termasuk ibu dan suaminya. Maka tibalah sang istri di alam maut. Ia marah kepada malaikat maut. Katanya kepada malaikat maut, "Katamu tadi pagi hanya 1 orang yang engkau ambil dari hari ini. Tetapi kenyataannya ada 100 orang yang engkau ambil. Mengapa engkau menipu saya?" Jawab malaikat maut, "Benar sekali saya sampaikan kepadamu bahwa saya akan datang mengambil 1 dari antara kamu. Yang 99 itu bukan saya yang ambil mereka, tetapi ketakutan dan kecemasan yang berlebihanlah yang mematikan mereka." Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, lewat Injil hari ini kita dengar bahwa Yesus meramalkan apa yang akan terjadi ke atas kota Yerusalem dan sekitarnya, termasuk bait Allah di Yerusalem, bahwa Yerusalem akan dikepung oleh musuh. Begitu banyak orang yang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Ramalan Yesus itu betul terjadi, bahwa pada tahun 70 sesudah Masehi, bait Allah dihancurkan oleh musuh. Yerusalem dikepung oleh tentara Romawi. Tentara Romawi dipimpin oleh Titus mengepung dan menaklukkan kota Yerusalem. Banyak orang lari ketakutan dan banyak yang mati karena kecemasan. Kematian karena kecemasan ini ada kaitannya dengan psikologi. Dalam psikologi kita sebut psikosomatik. Pekerjaan organ tubuh terganggu karena perasaan ketakutan dan berlebihan. Ketakutan yang berlebihan. Perasaan ketakutan ini sering terjadi di kalangan anak sekolah menjelang ujian. Karena persiapan kurang memadai menjelang ujian, maka keadaan tubuh turut terganggu. Kekurangan persiapan menghadapi apa yang akan terjadi akan sangat mengganggu kestabilan emosi. Ketegangan emosi akan turut mengganggu pekerjaan organ tubuh yang lain. Ketegangan emosional ini bisa mematikan pekerjaan organ tubuh. 99 orang yang mati dalam cerita tadi, menurut malaikat maut, bukanlah ia yang memanggil mereka, tetapi kecemasan yang mematikan mereka. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, percayalah selalu bahwa kehadiran Tuhan dalam diri kita akan selalu menguatkan kita. Kalau kita selalu berpegang teguh pada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kita ketenangan dan keselamatan. Sebaliknya, kekurangan iman akan Tuhan sangat memperlemah harapan kita. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita dan biarkan Roh Kudus selalu menuntun pikiran dan hati kita agar kita selalu berpikir positif. Kita memohon para martir Vietnam, Pater Andreas dengan kawan-kawannya, dan Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.